Halo semua, nama saya Adrian Jansen. Saya akan menjelaskan tentang final project dari akuntansi keuangan menengah 1. Saya akan memilih usaha warteg, namanya Warteg Sejahtera, yang berlokasi di Jakarta dengan target pasar masyarakat umum dan pekerja kantoran. Lalu untuk modal awal, saya diberi modal oleh Bu Monik sebagai disetorkan modal dari Bu Monik sebesar 20 juta. Lalu kita memiliki rent payable sebesar 2.902.000. Lalu ada investment di kripto Bitcoin sebesar 2.333.000. Lalu saya juga menambahkan modal sendiri dari saya dengan modal saya 50 juta. Lalu kita totalkan modal dari saya dan Bu Monik dan akan menghasilkan total modal 70 juta. Lalu untuk pembagian dividen per persenannya, yaitu total modal saya sendiri dibagi total modal dari di sini. Lalu dikali 100%. Dan saya mendapatkan dividen sebesar 71,43% dan Bu Monik mendapatkan dividen 28,57%. Lalu di situ kita membelanjakan supplies-nya, yaitu beras sebanyak 250 kg dengan harga satuannya 12.000 per kilogram dan totalnya 3 juta. Lalu ada minyak goreng dengan total pembelian 1.500.000, telur ayam total pembelian 4 juta, ayam potong 6 juta, daging sapi 6 juta, tempe dan tahu 1 juta, sayuran campur, sawi, kol dan lain-lain 1.800.000, ikan, lele, tongkol, kembung 3 juta, bumbu dapur lengkap 4.650.000, gas LPG 750.000, air mineral 360.000, lalu ada tepung, gula, kecap, saus 3 juta, dan es batu dengan total 90.000. Lalu kita total semuanya dan akan mendapatkan hasil 35.150.000. Lalu untuk equipmentnya, kita mempunyai kompor gas 2 tungku 1 unit. Kita membeli 1 unit dengan harganya 750.000. Lalu ada tabung gas plus isinya 750.000, wajan, panci dan peralatan masak 1 juta, rice cooker besar 800.000, etalase makanan sederhana 1.500.000, meja kursi makan 1 set, kita beli 2 set sebanyak dengan total 2 juta. Lalu ada peralatan makan seperti piring, sendok, gelas 300.000. Lalu ada peralatan cuci dan kebersihan 250.000. Lalu ada tempat sampah 75.000 dan banner atau penama dengan total 300.000. Lalu total equipmentnya menghasilkan 7.225.000. Lalu kita punya perhitungan gaji karyawan dengan UMR Jakarta sebesar 5.396.000. Lalu perharinya 224.886. Lalu per jamnya itu mendapatkan 28.108. Lalu ada operating expense untuk usaha warteg seperti rent expense, electricity and water expense, cooking gas, LPG expense, dishwashing and cleaning expense, terus plastic bags and food packaging, delivery expense, cleaning and waste expense, miscellaneous expense, salaries expense, dan depreciation expense. Dan depreciation expense-nya didapat dari sini. Kompor gas 2 tungku mendapat depresiasi sebesar 225, tabung gas plus isi depresiasinya 112.500. Lalu wajan, panci dan peralatan masak dengan total depresiasi 300.000, rice cooker besar depresiasinya 240.000, etalase makanan sederhana depresiasinya 270.000. Terus ada meja plus kursi makan 1 set dengan total depresiasi 360.000, peralatan makan, piring, sendok, gelas sebesar 135.000, peralatan cuci dan kebersihan dengan total depresiasi 112.500. Lalu ada tempat sampah 33.750. Lalu ada banner papan nama dengan depresiasi 270.000. Lalu kita totalkan semuanya
dimasukkan ke dalam akun accumulated depreciation. Lalu ke bagian income statement, sales revenue didapat dari asumsi saya usaha warteg. Dari sini target piring per hari saya menargetkan 150 piring dengan harga per porsi rata-rata 18.000. Kita akan mendapatkan omset harian sebesar 2.700.000 dengan omset bulanan sebesar 81 juta. Kita masukkan sales revenue dan akan memasukkan net sales revenue sebesar 81 juta. Lalu untuk COGS, purchase supplies, untuk purchase supplies kita taruh di net purchase. Lalu net sales revenue dikurangi net purchase akan menghasilkan gross profit sebesar 45.850.000. Lalu kita masukkan operating expense yang tadi kita sebutkan dan ditotalkan akan mendapatkan 11.057.000 dengan total operating expense. Lalu gross profit dikurangi operating expense akan menghasilkan net income sebesar 34.792.000. Lalu masuk ke return earnings, kita tambahkan income statement sebesar 34.792.000, lalu dikurangi dividen Bu Monica sebesar 9.940.000. Di sini didapat dari net income yang di sini dikali persenan yang ini 28,57%, menghasilkan total nilai ini. Lalu kita kurangkan income statement dengan dividen dan akan menghasilkan return earnings untuk bulan Juni 24.852.000. Lalu ke bagian classified asset statement of financial position. Pertama ada aset, yaitu intangible asset. Kita mempunyai digital asset Bitcoin sebesar 2.333. Lalu ada equipment sebesar 7.225 dikurangi accumulated depreciation dan akan menghasilkan 5.166.000. Lalu ada current asset, itu ada cash 54.961.918. Lalu ada supplies, itu ada 35.150. Lalu kita totalkan semua dan maka akan mendapatkan total aset 97.611.000. Lalu ada liabilities, kita tidak mempunyai non-current liabilities, tapi kita mempunyai current liabilities yaitu rent payable sebesar 2.902.000. Lalu bagian equity, share capital dari modal Bumonic dan modal saya sendiri kita taruh di sini. Lalu return earnings dapat dari return earnings statement sebesar 24.709.000. Lalu kita jumlahkan share capital tambah return earning dan akan menghasilkan total 94.709.000. Lalu kita total equity-nya, kita tambah total equity tambah total liabilities, ini akan menghasilkan 97.611.393 dan mendapatkan hasil yang balance. Terima kasih.